rekan-rekan sekalian, sudah 9.05, kita akan mau mulai sebentar lagi ya. Mungkin perkenalan dulu, untuk sesi hari ini dengan judul, "Solusi untuk tetap produktif di bulan puasa dengan menggunakan, Microsoft Teams Platform." Di sini kita sudah, ada pembicaranya sudah komplit hari ini ya. Jadi yang pertama adalah Mas Herdian Widarmonto, beliau adalah technical specialist dari Microsoft. Nah, beliau nanti akan menjelaskan Teams Platform itu apa gitu ya, apa aja sih di dalamnya Teams Platform gitu. Nah, lalu kita akan berfokus ke, salah satu produk terbarunya dari Microsoft yaitu Viva Suites. Nah, Viva ini ada 4 yaitu ada Viva Connection, Viva Insight, Viva Topic, dan Viva Learning. Nah, setelah itu, kita juga akan mendapatkan live demo, dari Mas Herdian dan Mas Erik gitu ya. Kalau Mas Herdian nanti demonya tentang FIFA, Mas Erik ini akan mendemokan tentang salah satu solusi juga dari Microsoft yaitu, eee, Power Apps gitu ya. Kenapa sih kita mau menggunakan Power Apps gini gitu ya, dan apa hubungannya dengan Teams Platform. Nah, nanti memang jadi kalau buat rekan-rekan yang belum tahu gitu ya, produk Microsoft itu memang sudah didesain untuk dapat berintegrasi satu dengan lainnya gitu ya, saling mensupport satu dengan yang lain dan bisa seamless gitu ya untuk mendukung kinerjanya Bapak Ibu, seperti itu. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung masuk ke sesi pertama. Mas Herdian apakah sudah siap? Ya, sudah. Mungkin saya langsung Iya, share screen kan ya. boleh boleh silakan langsung Mas Herdian nih, kita, sama-sama kompak kan ya background-nya FIFA nih. Mulai tema hari ini ya. Iya dong. Oke, sebentar. Ini sepertinya masih belum kelihatan ya? Masih loading, Mas. Oke, ops, tadi udah kelihatan, Mas. Bentar, kayaknya di sisi saya nih, nggak bisa lihat presentasi. Saya coba lagi ya. Oke. Oke, ininya ada isu di komputer saya. Sebentar, saya share aja presentasinya. Nah, mungkin selagi menunggu Mas Herdian ya, kalau rekan-rekan lihat, kita tuh sudah, Microsoft itu sudah launching loh Microsoft 11 gitu ya, Microsoft 11 gitu, perbedaannya sama yang 10. Sekarang icon window-nya ada di tengah seperti tadi yang kita lihat di screen-nya Mas, Herdian. Nah, Iya. untuk rekan-rekan yang mau pengen tahu atau mungkin masih, agak takut-takut gitu ya mau upgrade, bisa juga menghubungi kami, di PT Mitra Integrasi Informatika untuk mendapatkan info lebih lanjut gitu ya. Kalau mau pindah gimana sih nih OS yang baru gitu. Baik Mas Herdian sudah ready? Oke. Iya, sudah. Terima kasih. Oke, silakan waktu dan tempat saya persilahkan Mas Herdian. Ya, terima kasih Mbak Wina. Ya, sebelumnya selamat pagi untuk, Bapak dan Ibu yang telah hadir di sesi ini ya. Perkenalkan tadi, nama saya Herdian Widarmanto. Saya di Microsoft, role saya sebagai technical specialist untuk modern work. Jadi memang fokusnya itu di teknologi modern work-nya Microsoft gitu ya, fokusnya di Microsoft 365 dan salah satu solusi di dalam Microsoft 365 ini adalah, Microsoft Teams dan, Viva gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke Viva, sebetulnya yang ingin saya sampaikan hari ini adalah mengenai Microsoft Teams Platform gitu ya. Sebetulnya apa sih Microsoft Teams Platform gitu ya. Ini memberikan sedikit overview, sehingga nanti mungkin bisa, berkaitan dengan, aplikasi-aplikasi yang akan dijelaskan selanjutnya, seperti itu. Oke. Nah, jadi mungkin, Bapak dan Ibu sekalian yang sudah hadir di meeting ini sudah, sudah mengetahui mengenai Microsoft Teams gitu ya, di mana, Microsoft Teams sebagai core, solution-nya gitu ya, adalah sebagai solusi untuk, kolaborasi, untuk calling, untuk meetings gitu ya. Nah, namun, kita juga bisa memanfaatkan Microsoft Teams ini sebagai hub gitu, jadi sebagai sentral dari aplikasi kita. Nah, kita sebutnya ini juga, eee, untuk membuat satu bisnis automation, bisnis proses gitu ya bagi customer. Jadi integration of business process. Nah, ini mungkin
Salah satu hal lainnya yang bisa dimanfaatkan oleh rekan-rekan yang ada di, meeting hari ini ya, di dalam organisasinya, gitu. Di mana Microsoft Teams ini kita bisa memanfaatkan untuk, melakukan proses automation, terhadap, bisnis activity kita, on a day to day basis, gitu. Nah, dari sisi Microsoft Teams as a platform, sebetulnya kita memberikan beberapa opsi gitu ya. Nah, ini bisa dilihat di sini, yang pertama adalah dengan memanfaatkan, apps yang sudah ada di dalam Teams itu sendiri. Jadi ini tidak membutuhkan, sama sekali coding gitu ya, yang kita lakukan adalah tergantung dari aplikasi yang kita manfaatkan, kita bisa menambahkan, aplikasinya ini ke dalam Teams dan digunakan untuk membantu, bisnis proses day to day kita gitu ya. Nanti selanjutnya akan saya lebih detailkan gitu ya. Nah, yang kedua adalah ketika aplikasi itu tidak tersedia gitu ya di dalam, eee apps yang sudah available di Teams gitu ya, kita bisa create yang namanya low code solution. Jadi dengan minimal coding kita bisa membuat satu aplikasi ya, ibaratnya seperti itu, yang tujuannya tadi untuk meng-automate, bisnis proses, seperti itu. Dan yang ketiga adalah ketika yang opsi pertama dan kedua memang, secara requirement tidak bisa memenuhi, kebutuhan. Jadi mungkin, dari sisi prosesnya ini cukup kompleks gitu ya dan memerlukan, customization yang lebih deep lagi gitu ya. Nah, ini kita bisa, membuat yang fully custom apps, seperti itu. Nah, saya akan bahas, sedikit mengenai, masing-masing, topik ini gitu ya. Yang pertama adalah dari sisi aplikasi yang sudah available di dalam Teams. Nah, mungkin, Bapak dan Ibu sekalian ketika, membuka Microsoft Teams gitu ya, di Microsoft Teams itu di sebelah kiri itu ada apps gitu ya. Nah, sebetulnya apps ini, merupakan salah satu, aplikasi yang bisa dimanfaatkan di atas Teams platform gitu ya. Kalau bisa dilihat di sini, ini hanya sebagian kecil dari aplikasi yang available di Teams gitu ya. Jadi tergantung dari, skenario bisnis yang ingin dilakukan gitu ya. Misalkan kita ingin, membuat satu, menambahkan satu aplikasi untuk, agile agile, metodologi gitu ya. Kita bisa menggunakan Jira untuk, melakukan task management gitu ya. Atau misalkan, di organisasi Bapak dan Ibu menggunakan Workday sebagai, HR application gitu ya, dan ingin melakukan, activity activity untuk HR di dalam, Teams gitu ya. Nah, itu bisa kita tambahkan, aplikasi Workday itu di dalam Teams. Nah, ini bisa dilihat di sini, sebetulnya list-nya cukup banyak gitu ya. Ini hanya sebagian kecil, Bapak dan Ibu bisa explore ke dalam Teams app, kemudian di bagian apps itu bisa melihat, kira-kira aplikasi-aplikasi apa saja yang mungkin bisa ditambahkan gitu ya. Nah, itu, bisa langsung dilakukan dan tidak perlu ada coding sama sekali gitu ya. Nah, salah satu contoh untuk apps yang sudah ready available di dalam, Microsoft Teams ini adalah Moveworks gitu ya. Ini salah satu use case. Jadi, Moveworks ini digunakan oleh, Equinix, which is Equinix ini merupakan perusahaan IT gitu ya, data center gitu ya. Nah, eee, Moveworks ini sebetulnya, chatbot gitu ya, dan untuk, jumlah call terhadap, helpdesk gitu ya, Equinix ini memanfaatkan Moveworks, sebagai aplikasi yang bisa diakses oleh internal user mereka. Jadi kalau misalkan internal user-nya Equinix ini ada isu untuk password reset misalnya, atau misalnya ada isu, untuk, account-nya keblok gitu ya. Nah, ini mereka bisa chat terlebih dahulu dengan si Moveworks, app ini yang ditambahkan di Teams gitu ya. Dan, yang terjadi adalah, sebelum, mmm, end user ini reach out ke helpdesk, dia akan dijawab dulu oleh si bot tersebut, gitu ya. Nah, kalau misalkan prosesnya bisa dijawab oleh si bot, artinya dia tidak perlu membuat, helpdesk request, gitu ya. Misalnya kayak saya butuh reset password, gitu ya, karena ya salah satu contohnya reset password itu, membutuhkan akan menambahkan load ke si helpdesk tersebut, gitu ya. Nah, dengan adanya si Moveworks ini, eee, Equinix bisa jumlah tiket yang di-raise ke helpdesk. Jadi, tim helpdesk itu bisa fokus ke, isu-isu yang lebih, lebih sulit lagi untuk di-solve, seperti itu. Nah, ini adalah Moveworks gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tadi low code. Jadi kalau misalkan aplikasi-aplikasi yang sudah sudah tersedia di Teams itu tidak bisa, memenuhi requirement bisnis, yang selanjutnya adalah dengan memanfaatkan, minimal coding. Nah, minimal coding di dalam Teams itu kita menggunakan teknologi Power Platform, ya. Jadi Power Platform ini merupakan solusi Microsoft yang bisa memberikan, low code, no code. Jadi, tanpa ada background, developer, sebetulnya user itu juga bisa membuat satu proses, satu aplikasi yang simple gitu ya, yang tujuannya untuk mempermudah, bisnis prosesnya mereka gitu ya. Nah, di dalam nanti mungkin
Untuk lebih lanjutnya kita bisa, saya tidak akan terlalu deep di sini, tapi intinya adalah dengan solusi tools Power Apps atau Power Automate, Power Virtual Agent, dan Power BI, Bapak dan Ibu bisa membuat aplikasi yang simple gitu ya, yang tujuannya adalah tadi untuk bisnis proses automation. Jadi kita create apps-nya dengan Power Apps, kemudian apabila dibutuhkan satu automation proses gitu ya, apakah itu, misalkan men-trigger satu, event, mengirimkan email gitu ya, mengambil data, ini kita bisa manfaatkan Power Automate gitu ya. Dan sudah ada built-in chatbot, which is itu dengan Power Virtual Agent, dan ketika kita ingin menampilkan, data-data yang sudah diambil gitu ya dengan aplikasi tersebut, kita bisa memanfaatkan Power BI, seperti itu. Nah, salah satu contoh, Teams platform dengan menggunakan low code, no code, ini sebetulnya dari salah satu customer, telco gitu ya, namanya Telstra. Mereka ini perusahaan telco, berbasis di Australia gitu ya. Nah, Power Apps yang mereka manfaatkan adalah mereka di dalam, Telstra sendiri, mereka memiliki technician. Jadi technician yang, mereka biasanya off-site gitu ya, pergi ke customer site, kemudian melakukan, perbaikan atau maintenance, seperti itu. Dan, mereka memiliki sekitar 77 aplikasi yang terpisah gitu ya. Nah, dengan memanfaatkan Power Apps ini mereka berhasil mengkonsolidasi, aplikasi-aplikasi yang 77 tadi ke dalam single Power Apps gitu ya. Nah, ini bisa dilihat namanya Technician Plus. Jadi dengan Power Apps ini, dia bisa menyatukan aplikasi-aplikasi yang 77 tadi dan menampilkannya di Microsoft Teams. Sehingga kalau misalkan si teknisinya itu lagi di luar, dia tidak perlu buka banyak aplikasi, dia cukup akses itu dari Teams, kemudian dia akses aplikasi yang dibutuhkan dari dalam Power Apps yang ditempelkan di Teams. Yes, dan itu bisa dilihat sini outcome-nya adalah, menghemat waktu dan kemudian, mengurangi, karena aplikasi-aplikasi yang terpisah itu mereka harus, keluar masuk dari berbagai macam aplikasi, seperti itu. Nah, yang ketiga, ketika tadi, kalau dari sisi, aplikasi yang sudah ter-embed di Teams itu tidak bisa menjawab kebutuhan bisnis, kemudian dari sisi, eee, aplikasi yang low code itu juga tidak bisa. Nah, yang selanjutnya adalah opsi untuk membuat custom apps gitu ya. Nah, untuk custom apps ini, kita memberikan, ke cara untuk membuat aplikasi tersebut dengan memanfaatkan tools seperti Visual Studio gitu ya, atau misalkan menggunakan SharePoint Framework dan ataupun kita juga ada beberapa contoh-contoh aplikasi yang sudah dibuat oleh Microsoft gitu ya, dan di-upload di dalam, GitHub gitu ya. Jadi, di dalam repositori GitHub ini, para developer gitu ya bisa mengambil aplikasi tersebut dan, menambahkannya di dalam Microsoft Teams. Dan salah satu contoh lagi, use case scenario gitu ya dengan custom build apps ini adalah dengan Northwell Health gitu ya. Di mana Northwell Health ini sebetulnya adalah, rumah sakit gitu ya, dan dia membuat, chatbot untuk dokter gitu ya. Nah, selama ini proses untuk mengambil informasi pasien itu dilakukan secara manual gitu ya, dan itu membutuhkan, waktu yang lama karena dia harus cek dulu pasiennya, dia pergi ke belakang dulu mengambil filenya gitu ya. Nah, dengan integrasi yang create oleh Northwell Health ini, yang terjadi adalah, dari sisi apps tersebut, itu kita bentuknya chatbot dan dari sisi dokternya dia tinggal, mengirimkan text message misalkan dia membutuh data untuk seorang pasien, seperti itu. Dan kemudian data itu langsung segera ditampilkan melalui Microsoft Teams. Nah, memang ini, kalau kita bisa bilang tadi ya, ini, sesuatu yang di-custom build dan sifatnya adalah, cukup kompleks gitu ya, karena integrasinya, memerlukan ya bisa dilihat di kanan bawah ini, memanfaatkan, solusi service yang ada di dalam Azure gitu ya, seperti Cosmos DB untuk database-nya, bot service untuk memberikan, kemampuan untuk, melakukan chatting gitu ya dengan apa namanya, me-request, data gitu ya, dan, ya dan service-service yang lainnya, seperti itu. Nah, ini hanya sebagai, apa namanya, informasi saja ketika kita memanfaatkan apps di dalam Teams, sebetulnya interface-nya di dalam Teams itu kita bisa memanfaatkan beberapa interface gitu ya, seperti tabs, bots, kemudian ada messaging extension, di mana, di dalam messaging extension, dalam chat kita bisa men-trigger suatu aplikasi gitu ya, bentuknya notifikasi, dan test modul dan lain sebagainya. Nah, mungkin, singkat saja, melihat tadi bagaimana caranya kita bisa menambahkan, apps di dalam Microsoft Teams. Nah, Bapak dan Ibu sekalian bisa melihat kita memberikan, 3 opsi seperti itu ya. Nah, yang pertama adalah tadi dengan apps yang no code yang sudah tersedia di dalam App Store gitu ya, dan ini juga nanti, Viva sebetulnya adalah,
bagian dari aplikasi yang apps yang tidak memerlukan coding gitu ya, karena aplikasi itu sudah tersedia di dalam Microsoft Teams gitu ya. Kemudian jika tidak ada, menggunakan app template, dan selanjutnya menggunakan yang namanya custom code build apps gitu ya. Dan ini memanfaatkan tadi Visual Studio ataupun mengambil informasi dari dalam GitHub. Nah, kira-kira seperti itu, dan kita juga memiliki beberapa aplikasi-aplikasi yang sudah tersedia di dalam GitHub. Nah, ini bisa dilihat di bawah sini. Jadi aplikasi untuk booking meeting room, misalkan aplikasi untuk kita memerlukan bot untuk melakukan tadi FAQ plus. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya sering diulang gitu ya. Dengan chat dengan bot ini user jadi tidak perlu komunikasi langsung dengan human gitu ya. Nanti kalau misalkan pertanyaannya tidak bisa dijawab, baru dia bisa langsung connect dengan helpdesk misalkan seperti itu. Nah, ini ada banyak-banyak app yang tersedia. Nah, nanti mungkin kita bisa kalau ingin diakses, Bapak dan Ibu sekalian bisa lihat di link yang di bawah sini. Jadi aka.ms/teams app template seperti itu. Nah, itu kira-kira mengenai Microsoft Teams Platform gitu ya. Jadi sebagai highlight, Microsoft Teams Platform ini memberikan kemampuan untuk menambahkan fitur dari Microsoft Teams gitu ya, di mana di awal Microsoft Teams ini memang fokusnya hanya untuk meeting, chatting gitu ya, dan sebetulnya kita juga bisa menambahkan aplikasi di dalam Teams dengan Microsoft Teams Platform seperti itu. Oke. Nah, mungkin saya akan lanjut ke materi selanjutnya gitu ya. Mudah-mudahan yang tadi juga cukup menjelaskan. Nanti mungkin at the end kita bisa set Q&A, dan juga kalau misalkan ada pertanyaan bisa langsung tuliskan di dalam chat. Di dalam chat juga ada rekan saya, Mas Huda, yang bisa membantu juga menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu gitu ya. Oke. Masuk ke dalam topik selanjutnya, saya akan menyampaikan mengenai Employee Experience Platform yang dinamakan dengan Microsoft Viva, gitu ya. Nah, jadi memang Microsoft Viva ini merupakan bagian dari Teams Platform, di mana Microsoft Viva ini sebetulnya ditampilkan di dalam Microsoft Teams seperti itu. Oke. Nah, masuk ke dalam topik Microsoft Viva, sebetulnya kita melihat dari sisi tren yang terjadi saat ini di market seperti itu. Dan jika kita lihat ya mungkin Bapak dan Ibu juga merasakan bahwa di 2 tahun ke belakang ini memang cara kita bekerja sudah berubah gitu ya. Sekarang kita sudah tidak lagi fokus 100% kerja di kantor, mungkin bagi sebagian gitu ya, di mana kita sekarang melakukan yang namanya hybrid working gitu ya. Dengan adanya pembatasan dari kantor, di mana mungkin sisi kapasitas kantor itu dibatasi gitu ya, mungkin 50% di kantor dan sisanya harus work from remote gitu ya, atau mungkin ada peraturan lagi 60%, 70% dan lain sebagainya. Nah, memang kebutuhan untuk hybrid working ini akan dicari gitu ya bagi employee seekers juga gitu ya. Karena banyak employee itu menginginkan cara kerja yang lebih fleksibel gitu ya, di mana eee, opsi untuk remote working itu adalah menjadi bagian yang cukup dicari gitu ya oleh job seekers seperti itu. Dan kolaborasi juga merupakan salah satu poin yang penting dalam kondisi hybrid working gitu ya, karena balik lagi kita tidak bisa sering bertemu tatap muka, makanya kita perlu melakukan yang namanya seperti online meeting seperti itu. Dan banyak employees itu mereka melihat role-role yang lain karena dari sisi fleksibilitas yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan yang menawarkan tadi hybrid working seperti itu. Nah, melihat dari driving force dari sisi bisnis sebetulnya kalau kita lihat dari sisi bisnis itu dari sisi driving bisnis itu adalah dari sisi people-nya gitu ya. Yang pertama adalah bagaimana caranya organisasi itu bisa meng-engage employee, itu apakah itu dengan sifatnya insentif atau kemudian dengan tipe training gitu ya, yang bisa mem-boost employee performance seperti itu. Satisfaction juga adalah salah satu driving force gitu ya. Employee yang satisfied pastinya juga akan bekerja dengan lebih baik, dan kemudian bagaimana cara kita bisa me-retain employee tanpa bolak-balik memiliki turnover yang tinggi seperti, dan profitability juga pastinya salah satu yang paling dilihat gitu ya dari si organisasi. Nah, dengan adanya driving force seperti ini, Microsoft melihat gitu ya, dan sekarang memang tidak cuman Microsoft gitu ya, employee itu tidak lagi mencari pekerjaan yang based solely by location atau based solely by income seperti itu. Mungkin memang itu tetap menjadi prioritas, tapi
additional thing that they're going to be looking at gitu ya. Nah, di sini mereka melihat juga ada yang namanya ya balik lagi growth-nya seperti apa, kemudian purpose dari organisasi itu seperti apa, bagaimana caranya organisasi itu bisa membuat culture dan membuat komunikasi yang baik dengan employee-nya gitu ya, dan knowledge dan expertise di mana organisasi itu dapat dengan mudah mencari people ataupun expert dalam bidang-bidang tertentu atau mungkin dalam project-project tertentu gitu ya. Nah, ini sebetulnya fondasi dari employee experience platform gitu ya. Nah, employee experience platform ini adalah satu solusi yang baru gitu ya, di mana tujuan dari employee experience platform ini menawarkan satu digital platform yang bisa membantu employee menjawab ya ini kebutuhan-kebutuhan yang bisa dilihat di layar ini seperti tadi ya, well-being, bagaimana cara dia bisa melihat well-being-nya, bagaimana caranya dia bisa mendevelop dirinya, kemudian align dengan misi dari perusahaan dan bagaimana dia bisa mendapatkan informasi dari perusahaan tersebut gitu ya. Nah, ini adalah apa yang bisa ditawarkan oleh employee experience platform. Nah, Microsoft saat ini menawarkan solusi employee experience platform melalui Microsoft Viva. Nah, ini mungkin saya share sedikit video. Sebentar. Oke. Oke. In the hybrid world of work, people are connected through their screens more than ever before, making it crucial to create a great employee experience that helps them thrive, connect, and stay in the flow of work. Now you can. With Microsoft Viva, the first employee experience platform built for the hybrid era. Your people can interact with personalized experiences to discover company news, tasks, and conversations that help keep everyone connected. Viva supports our employees to understand better the patterns over time. It empowers our managers and ultimately will help us to serve our customers more effectively and better. Access formal and informal learning when and where it's needed, making it easier for people to learn while working. But the icing in the cake for us really is taking that information and surfacing it to the people that need it to be able to deliver the best possible services to our customers. Easily access content and expertise across the organization, making it easy for people to find information and put knowledge to work. Taking the insight, turning it into action becomes really easy. We look at this data in an aggregated way. Giving yourself personal time back is absolutely critical. And our leaders really believe in this and take on this challenge. And I've seen this insight propagate down through the whole organization. Get data-driven insights and recommendations, improving productivity and well-being while staying connected to tools they already use. The Microsoft Viva Insight really helped our associates be more productive, be more effective, and have a better quality of life. We are a well-being company. We need to deliver a great associate experience so that they can deliver a great customer experience. Microsoft Viva. Empower people and teams to be their best. Ya, jadi tadi video singkat mengenai Microsoft Viva. Nah, jadi kalau masuk ke dalam Microsoft Viva itu sendiri gitu ya, jadi Microsoft Viva ini kita tawarkan saat ini 4 solusi dan segera kita akan menambahkan 1 solusi lagi gitu ya. Nah, yang pertama adalah Viva Connection, di mana dengan Viva Connection ini dari sisi organisasi itu bisa memberikan informasi mengenai culture-nya, mengenai existing news yang terjadi di dalam perusahaan tersebut gitu ya, dan dapat dengan mudah diakses oleh employee gitu ya. Nah, yang kedua adalah Microsoft Viva Insights, di mana Viva Insights ini fokusnya terhadap productivity and well-being dari user, ya, di mana user itu nanti bisa melihat apakah mereka memiliki fokus time yang cukup, apakah dari sisi well-being mereka posisinya apakah mereka stres atau mereka happy, gitu ya, apakah mereka bisa sering berkolaborasi dan sudah berkolaborasi dengan sesama rekan kerja, gitu ya. Dan dengan tujuan tadi untuk membangun productivity dan well-being untuk user tersebut gitu ya. Yang ketiga adalah Viva Topics. Nah, tadi saya sempat mention dari sisi employee experience platform gitu ya.
dibutuhkan cara bagaimana kita bisa mengetahui satu materi dengan cepat gitu ya. Nah, ini sebagai contoh di Microsoft ini kita seringkali menggunakan yang namanya akronim gitu ya. Jadi ketika new joiner onboarding di dalam organisasi kami itu agak sulit untuk memahami karena ada singkatan kayak CRM, MSX, jadi banyak sekali akronim. Nah, bagaimana caranya kita bisa dengan cepat mengetahui nama akronim-akronim tersebut gitu ya, dan mencari orang-orang yang terkait dengan topik-topik yang kita ingin research gitu ya, atau kita kerjakan seperti itu. Itu adalah Viva Topics. Dan yang keempat adalah Viva Learning. Ya, Viva Learning ini bagaimana tadi kita menyediakan satu platform untuk meningkatkan skill atau memberikan growth bagi employee gitu ya. Ketika ada seorang project manager yang ingin mendapatkan ilmu lebih mengenai project management atau tools dan lain sebagainya, yang diharapkan dengan memanfaatkan Viva Learning ini mereka bisa dengan mudah mengakses training materials yang mereka bisa jalankan seperti itu. Nah, yang akan saya coba lakukan, saya akan membahas masing-masing Viva gitu ya, mulai dari Viva Connection dan memberikan a brief demonstration kira-kira nanti experience-nya seperti apa ketika Bapak dan Ibu ini memanfaatkan Viva di dalam organisasi Bapak dan Ibu sekalian gitu ya. Nah, kita masuk yang pertama adalah Viva Connections. Nah, kembali lagi Microsoft Viva ini sebetulnya akan diakses melalui Microsoft Teams seperti itu. Nah, jadinya dengan adanya Viva Connections yang diharapkan adalah organisasi itu dapat dengan mudah memberikan informasi update terbaru mengenai activity atau news atau event yang terjadi di dalam organisasi Bapak dan Ibu sekalian. Dan itu bisa diakses langsung directly dari Microsoft Teams gitu ya. Jadi kalau kita bayangkan semacam landing page atau intranet perusahaan gitu ya, yang bisa kita integrasikan directly ke Microsoft Teams gitu. Dan Viva Connection ini menggunakan backend SharePoint Online gitu ya, di mana dengan SharePoint Online Bapak dan Ibu bisa membuat konten portal gitu ya. Jadi semacam intranet portal, mungkin yang pertama bisa dibuat untuk organisasi secara keseluruhan gitu ya, dan kita juga bisa menambahkan subsite berdasarkan mungkin departemen atau mungkin berdasarkan proyek yang sedang terjadi di organisasi Bapak dan Ibu sekalian seperti itu. Nah, masuk ke dalam tampilannya gitu ya. Nah, ini adalah perusahaan fiktif yang namanya Relay Cloud gitu ya. Nah, di mana Relay Cloud ini memiliki yang namanya landing page gitu ya. Nah, bisa dilihat di sini tampilan dari Viva Connection ini diakses melalui Microsoft Teams gitu ya. Nah, ini bisa kelihatan dari sisi Teams-nya gitu ya. Dan di sebelah sini bisa dilihat jadi dengan adanya Viva Connections kita bisa menampilkan kembali apa yang seperti kita tampilkan di dalam SharePoint gitu ya. Nah, kita juga membuat supaya akses ke aplikasi Viva Connection ini seamless sehingga bisa diakses dari desktop ataupun melalui mobile device gitu ya. Itu juga dimungkinkan. Dan tampilannya yang kita inginkan adalah membuat tampilan ini seamless seperti itu. Jadi kita bisa lihat news gitu. Kemudian dari sisi news itu juga kita bisa bikin sehingga newsnya itu terkait dengan si user yang mengakses Viva Connection ini gitu ya. Jadi kalau misalkan kita dipisahkan dari berbagai negara gitu ya. Kalau misalkan saya base-nya di Australia, kemudian Mas Huda base-nya dia di Indonesia, ketika mengakses Viva Connection, kita akan memiliki tampilan berbeda karena saya akan melihat berita-berita yang berhubungan dengan organisasi saya yang di Australia, kemudian Mas Huda itu akan melihat berita-berita yang terkait dengan organisasi Mas Huda yang ada di Indonesia seperti itu. Nah, kita bisa menambahkan integrasi dengan Yammer sehingga kalau misalkan kita perlu memberikan komen gitu ya, jadi semacam kayak internal social media, ini juga kita bisa tambahkan ke dalam Viva Connection seperti itu. Dan kalau bisa dilihat seperti ini, tampilannya dia seamless gitu ya, dan ini nanti proses step by step-nya ini bisa kita bisa kita bantu untuk menambahkan Viva Connection ini ke Microsoft Teams Bapak dan Ibu sekalian seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah tadi mengenai mencari expertise gitu ya. Nah, mencari expertise dalam organisasi. Nah, ini terkait dengan Viva Topics gitu ya. Nah, dengan Viva Topics ini kita memanfaatkan tidak hanya human yang membuat topiknya, tapi juga kita memanfaatkan AI seperti itu. Jadi misalkan di sini saya akan masuk ke demonstration-nya gitu ya.
Nah, di sini kita ada satu project namanya SOAR, gitu ya. Nah, bisa jadi banyak orang yang tidak tahu konteks terhadap project SOAR ini seperti apa, gitu kan. Nah, dengan adanya Viva Topic, kita bisa membuat satu semacam wiki, gitu ya, terhadap topik SOAR ini, gitu ya. Nah, di sini bisa dilihat mengenai SOAR, di sini ada penjelasannya. Jadi kadang kita lihat, oh project SOAR, sebenarnya apa sih project SOAR, gitu ya. Mungkin saya bagi orang yang baru join ke dalam tim marketing ini, saya nggak tahu ini apa ini SOAR, gitu ya. Nah, dari situ saya bisa dilihat ada informasi mengenai SOAR, project SOAR seperti apa, kemudian orang-orangnya yang berkaitan dengan project tersebut siapa saja, kemudian dokumen-dokumen yang terkait dengan project SOAR, gitu ya, yang bisa diakses oleh si user tersebut yang baru bergabung di dalam tim marketing ini, gitu. Nah, saya bisa drill in ke dalam project SOAR, dan di sini juga akan dijelaskan lebih detail lagi, gitu ya, di dalam Viva Topics. Apa sih sebetulnya project SOAR ini, gitu kan? Siapa sih orang-orangnya, engineer-nya atau project lead-nya, gitu ya, yang terkait dengan project SOAR ini ketika saya membutuhkan informasi lebih lanjut, gitu, maaf. Oke. Nah, kemudian juga dari sisi dokumen-dokumen yang telah di-upload, gitu ya, di dalam SharePoint atau di dalam OneDrive yang sifatnya bisa di-share dengan pihak di dalam internal organization. Nah, ini kita bisa lihat yang berkaitan dengan project SOAR, gitu ya. Apakah itu rekaman meeting, gitu ya, meeting mungkin project meeting atau daily stand up, gitu ya, yang di-record, gitu ya. Nah, ini ataupun juga misalkan ada dokumen kayak semacam Power BI dashboard, gitu ya, yang terkait dengan project SOAR seperti itu. Nah, ketika kita perlu bertanya, gitu ya, bertanya mengenai project ini, gitu ya. Nah, kita juga bisa topik itu akan memberikan satu opsi untuk question and answer, gitu ya. Jadi si user tersebut bisa memberikan pertanyaan as a question. Kemudian ini sebetulnya terintegrasi dengan Microsoft Yammer, which is tadi kembali lagi Microsoft Yammer ini adalah solusi social media internal organisasi yang bisa dimanfaatkan ketika customer itu menggunakan Office 365, gitu ya. Jadi daripada melakukan komunikasi posting social media itu di luar, gitu ya, di Facebook, which is itu bisa kita kena compliance, gitu ya. Nah, ini di dalam Yammer ini semuanya jadinya protected, gitu ya, karena komunikasinya hanya terhadap user-user internalnya organisasi Bapak dan Ibu sekalian, seperti itu. Dan ini kita bisa ask a question, right? Nah, kemudian nanti akan dijawab oleh tadi expert-expert yang ada di dalam project SOAR ini, seperti itu. Right. Nah, ini bisa dijawab oleh para expert-expert ini, seperti itu. Oke. Dan bisa dilihat sebetulnya juga di topik ini akan memberikan semacam suggestion untuk recommended learning, gitu ya. Jadi kalau misalkan saya sebagai tadi ya member baru dalam project ini, saya ingin tahu lebih detail lagi, nah dia akan menyarankan materi-materi yang terkait dengan project SOAR yang bisa saya akses ya untuk mempelajari lebih lanjut, seperti itu. Dan saya pun bisa memanage, gitu ya, secara user kira-kira apakah topik ini menjadi fokus saya atau tidak, seperti itu. Ini bisa kita bisa kita akses. Oke. Nah, yang berikutnya adalah Viva Learning, gitu ya. Nah, jadi Viva Learning ini kembali lagi ini merupakan konten agregator, gitu ya, kalau saya bisa bilang, di mana Viva Learning ini akan mengumpulkan materi-materi dari berbagai macam sumber, gitu ya. Apakah itu LMS, apakah itu sifatnya training website seperti kayak misalnya LinkedIn, gitu ya, Coursera, seperti itu. Jadi basically jika organisasi ini memiliki multiple learning courses, gitu ya, yang bisa diakses, nah ini kita bisa satukan konten tersebut di dalam Viva Learning, gitu ya. Nah, ini yang berikutnya yang akan saya lakukan adalah saya akan mencoba memberikan demonstrasi pemanfaatan Viva Learning untuk user dan mungkin untuk learner-nya juga bentuknya seperti apa bagi manajer, gitu ya. Nah, dari sisi learner-nya, gitu ya, skenario untuk learner. Nah, jika rekan-rekan ingin mengakses Viva Learning, gitu ya. Nah, Viva Learning itu sudah ada di dalam apps di dalam Microsoft Teams. Nah, namun saja mungkin dari sisi
admin organisasi Bapak dan Ibu sekalian perlu mengaktifkan konektornya gitu ya, seperti itu. Dan tujuannya adalah untuk mengakses konten-konten yang tersedia, apakah itu di dalam LinkedIn Learning, atau misalkan ada dokumen atau learning yang ada di dalam SharePoint site gitu ya. Nah, itu bisa kita tambahkan materialnya itu di dalam, misalnya contohnya SharePoint site seperti itu. Nah, kita mulai saja dari, saya matikan dulu ininya. Ya, kita mulai saja dari Viva Learning dari homepage-nya gitu ya. Nah, jadi tampilan awal untuk ketika kita pertama kali akses Viva Learning adalah seperti ini, di mana nantinya di sini bisa ada banner untuk rekomendasi training gitu ya, yang populer atau yang direkomendasikan untuk saya sebagai learner gitu ya. Nah, kemudian saya di dalam tab My Learning ini, saya bisa mengakses rekomendasi atau assignment, atau misalnya courses yang sudah di bookmark gitu ya, yang telah di-assign atau mungkin yang direkomendasikan ke saya sebagai user gitu ya. Dan saya sebagai user juga bisa memanage training-training yang saya bookmark gitu ya. Dan di situ saya bisa lihat progresnya seperti apa, apakah ini sudah, ya ini bisa dilihat 2/3 selesai, baru setengah selesai gitu ya, ataupun sudah completed. Dan juga saya bisa rekomendasikan course-course ini ke sesama rekan kerja saya, seperti itu. Nah, kembali lagi ke tampilan di awal. Jadi biasanya ketika kita pertama kali setup Viva Learning gitu ya, nah di situ kita akan mendapatkan semacam informasi apa yang trending di dalam organisasi saya. Itu yang pertama gitu ya. Kemudian saya juga akan diminta untuk input apa yang dijadikan interest untuk saya gitu ya, apa yang ingin saya pelajari lebih dalam gitu ya. Misalkan ini saya ingin fokus sama operation management gitu ya, atau misalkan saya mau fokus sama beberapa materi lagi. Nah, ini tujuannya adalah tadi untuk memberikan rekomendasi sesuai dengan jenis-jenis training yang ingin saya ketahui lebih lanjut, seperti itu. Kemudian saya bisa simpan ini, dan setelah saya pilih preference, nah kemudian nanti akan bisa dilihat di sini akan ada materi-materi training gitu ya, yang datang dari solusi seperti misalkan LinkedIn Learning. Nah, di sini ada Go One gitu ya, dan tergantung dari jenis training courses atau jenis training yang akan kita tambahkan, seperti itu. Nah, kemudian di sini saya lihat apa yang trending dalam organisasi saya. Kemudian di sini saya bisa browse provider mana yang sudah terconnected dengan Viva Learning saya gitu ya. Nah, ini saya apakah itu Microsoft 365 Training ataupun LinkedIn Learning, seperti itu. Di sini saya juga bisa lihat duration dari training tersebut. Jadi memang ada duration yang cukup panjang, ada duration yang pendek gitu ya. Saya mau memasukkan training ini dalam day-to-day activity saya, mungkin saya akan alokasikan waktu misalkan setengah jam untuk belajar dari materi-materi yang tersedia, seperti itu. Nah, kemudian dari situ saya bisa melihat lagi kembali apakah provider-provider selain tadi ya LinkedIn Learning, kita juga ada provider untuk Pluralsight ataupun Skillsoft ya, di mana ketika Bapak dan Ibu sekalian memiliki subscription ke Pluralsight atau ke Skillsoft, itu bisa ditambahkan ke dalam Viva Learning, seperti itu. Nah, kemudian dengan adanya Viva Learning ini, sebetulnya kita juga yang pertama saya bisa melakukan searching untuk materi-materi yang ingin saya ketahui lebih lanjut gitu ya. Nah, ini contohnya saya pengen belajar mengenai Java gitu ya. Nah, di sini saya bisa search Java, kemudian saya bisa lihat konten-konten yang tersedia mengenai Java yang diambil dari berbagai macam provider tadi ya. Ada yang dari Udemy, ada yang dari LinkedIn Learning gitu ya. Nah, mungkin saya mau coba untuk akses, kemudian saya juga bisa sort gitu ya, dari provider mana yang saya ingin dapatkan informasinya. Nah, jadi ya kembali lagi, kalau misalkan memang nanti di organisasi Bapak dan Ibu hanya memanfaatkan tidak semua, nah kita bisa menambahkan misalkan untuk EDX gitu ya, untuk learn, atau misalnya training, ataupun nanti internal organisasi ini, misalnya Bapak dan Ibu internal organisasi punya satu konten untuk learning yang disimpan di SharePoint gitu ya. Nah, itu juga bisa dijadikan sumber materi training di dalam Viva Learning, seperti itu. Nah, di sini kita juga bisa sort by duration gitu ya. Nah, kemudian ketika saya ingin masuk ke dalam satu content learning, nah di sini saya pilihnya untuk yang Pluralsight,
saya bisa mengetahui lebih detail mengenai training tersebut, gitu ya, dan related course yang berkaitan dengan ini preparing data for machine learning with Java, gitu ya. Nah, untuk kita sebutnya third party provider, gitu ya, Pluralsight. Ketika saya klik materinya, dia akan masuk ke web browser, gitu ya, dan kemudian di dalam web browser ini saya bisa menjalankan videonya, mengikuti trainingnya, gitu ya. Saya bisa mulai start course-nya, gitu. Dan kemudian nanti dari sisi completion-nya itu akan di-track juga gitu ya di Viva Learning. Nah, kemudian setelah ketika saya ingin mengakses materi yang ada di dalam LinkedIn Learning, contohnya ini Learning Java Application. Nah, benefit-nya karena kita anggap sebagai first party apps gitu ya. Nah, kita bisa langsung jalankan training ini dari Microsoft Teams gitu ya. Begitu saya klik play di dalam si Learning Java ini yang di LinkedIn, nah ini di dalam directly diakses di dalam Microsoft Teams gitu ya. Dan saya juga bisa melihat konten-konten terhadap Java Learning ini mau diakses langsung, bisa langsung saya akses dari Teams seperti itu. Nah, itu tadi bagaimana cara kita bisa mengakses aplikasi training-training yang ada di dalam Viva Learning gitu ya. Nah, selanjutnya adalah bagaimana caranya kita bisa merekomendasikan training yang kita ikuti, gitu ya. Nah, contohnya ini, atau mungkin saya sebagai manajer, saya ingin tim saya untuk mengikuti beberapa training, gitu ya. Nah, ini kita bisa trigger langsung dari chat-nya di Microsoft Teams, gitu ya. Di sini saya bisa langsung search materi trainingnya, kemudian saya bisa langsung select dan saya bisa langsung kirim agar rekan saya atau tim saya untuk mengikuti training ini gitu. Ini salah satu cara itu, jadi kita bisa langsung trigger dari chat. Nah, yang selanjutnya adalah bagaimana cara kita bisa merekomendasikan dari dalam Viva Learning itu sendiri gitu ya. Nah, jadi dari dalam si learning page-nya ini kita bisa rekomendasikan ini ke tim gitu ya. Saya bisa klik recommend. Nah, ini mungkin posisi saya sebagai manajer gitu ya. Saya tinggal tambahkan si usernya yang saya mau rekomendasikan, kemudian saya tambahkan note. Dan kalau misalkan saya manajer, mungkin saya mau assign tim saya ini untuk menyelesaikan materi ini dalam berapa hari gitu ya. Nah, di sini saya bisa set waktu due date-nya gitu ya. Dan kemudian saya bisa recommend course-nya gitu. Dan dari sisi timnya yang menerima rekomendasi gitu ya, dia akan menerima pop-up seperti ini atau notifikasi, dia bisa langsung akses dan dia bisa langsung mengikuti training tersebut gitu. Dan dari sini juga bisa melihat dari sisi due date-nya gitu ya, dan si tim membernya itu bisa memberikan progress gitu ya, apakah dia sudah memulai atau sudah selesai atau bagaimana. Seperti itu. Oke. Nah, di sini ini adalah My Learning View. Nah, di dalam My Learning View ini kita bisa melihat training-training yang di-assign ke saya gitu ya, yang direkomendasikan ke saya, yang di-bookmark, yang saya bookmark karena saya find this training interesting gitu ya, yang sedang saya lakukan gitu ya, dan yang training-training yang sudah saya complete gitu ya. Dan Viva Learning ini dia integrasinya tidak hanya di dalam Teams, tapi juga integrasi ada di dalam SharePoint gitu ya. Jadi kalau misalkan saya melakukan search, nah salah satu sumber dari search-nya itu merupakan Viva Learning gitu. Jadi saya melakukan search untuk lead, nah informasi yang ada di dalam training yang ada di dalam Viva Learning juga nanti bisa ditampilkan di dalam SharePoint seperti itu. Nah, kemudian dari sisi manajer gitu ya. Dari sisi manajer yang bisa manajer itu lakukan adalah yang pertama, dia bisa menambahkan Viva Learning itu ke dalam Teams gitu ya. Jadi misalkan Bapak dan Ibu memiliki satu Teams mungkin untuk satu project gitu ya. Nah, misalnya ini project-nya berkaitan dengan database gitu, atau misalnya project ini berkaitan dengan network gitu ya. Nah, kita bisa tambahkan training-training yang berkaitan dengan network ataupun database ke dalam Teams tersebut gitu ya. Jadi ketika kita satu tim mengerjakan satu project, kita perlu referensi lebih detail lagi mengenai pembelajaran dan lain sebagainya. Nah, ini kita bisa ditambahkan di dalam Teams seperti itu. Nah, ini kita bisa tambahkan sebagai tab, kemudian course-course yang sesuai dengan materi yang kita inginkan kita bisa pilih gitu ya. Nah, jadi dia nanti akan menampilkan ini di dalam Teams. Nah, bisa dilihat ini Teams-nya communication gitu ya. Nah, di dalam communication ini kita sudah tambahkan recommended training yang bisa diikuti oleh member yang ada di dalam communication Teams ini gitu ya. Oke.
Dan kemudian kita juga kembali lagi kalau misalkan kita ingin memberikan timeline untuk pengerjaan training, nah ini kita bisa set user-user yang ada di dalam tips ini, kemudian due date untuk trainingnya itu kapan yang harus segera diselesaikan, seperti itu. Dan di sini sebagai manajer pun kita bisa melihat dari sisi rekomendasinya ke siapa gitu ya, dan kita misalnya kita ingin lihat yang sedang in progress ya, beberapa training-training yang mana yang masih yang sudah completed yang mana gitu ya. Dan kita bisa lihat cek status detail dari tim member saya yang kita sudah assign training, mana yang masih in progress, mana yang sudah complete, mana yang belum mulai, seperti itu. Dan Viva Learning ini kita juga terus expand capability-nya gitu ya. Nah, salah satunya adalah untuk micro learning yang kita nanti akan kita tambahkan juga di mobile, sehingga user dengan mobile access pun dia juga bisa melakukan training memanfaatkan Viva Learning, seperti itu. Oke. Nah, masuk ke topik selanjutnya adalah Viva Insight gitu ya. Nah, ini Viva Insight ini lebih ke arah bagaimana cara kita bisa memberikan solusi atau tools untuk user sehingga mereka bisa lebih produktif dan bisa membantu mereka dalam sisi well-being gitu ya. Nah, Viva Insight ini terbagi menjadi dua. Jadi ada yang personal insight, di mana personal insight ini lebih ke arah kita sebagai user gitu ya, di mana kita bisa melihat tadi apakah kita sudah melakukan focus time, apakah bagaimana cara kita melakukan effective meeting gitu ya. Itu sudah ada di dalam Viva Insight yang personal. Dan yang berikutnya adalah Viva Insight yang untuk manager gitu ya. Jadi bagaimana manager itu bisa membuat tim membernya itu lebih well-being-nya lebih baik gitu ya. Dan juga bagaimana mereka bisa melakukan atau melihat apakah misalnya dari sisi tim membernya itu burnout gitu ya. Karena kalau bisa dibayangkan misalkan kita sudah mulai hybrid working, kadang untuk tim yang kerjanya di rumah itu bisa jadi meetingnya nonstop gitu ya. Nah, itu bagaimana cara kita bisa manajer itu bisa melihat, oh nih tim member saya ini sepertinya dalam 1 minggu dia kerja bisa lebih dari 60 jam gitu kan. Nah, apa yang perlu dia lakukan untuk membuat well-being si usernya itu lebih baik lagi, seperti itu. Nah, ini yang kita bisa provide dengan Viva Insight, seperti itu. Nah, yang pertama adalah dari sisi personal insight. Ya, jadi Viva Insight ini data driven. Jadi informasi-informasi dari sisi akses ke Teams, ke kalender itu semuanya akan direcord oleh Viva Insight. Dan tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memberikan rekomendasi seperti itu. Nah, tapi kembali lagi Viva Insight yang personal insight ini dia private. Jadi tidak ada yang bisa lihat. Jadi ini benar-benar dedicated untuk user tersebut. Jadi misalkan personal insight untuk saya Herdian gitu ya, hanya Herdian saja yang bisa akses gitu ya. Manajer saya tidak bisa melihat personal insight saya, seperti itu. Nah, ketika Bapak dan Ibu menambahkan Viva Insight itu di dalam Teams, nah ini nanti akan mendapatkan tampilan seperti ini gitu ya. Jadi ada home-nya. Nah, di dalam home-nya ini ada berbagai macam action item atau misalkan rekomendasi yang bisa kita lakukan gitu ya. Nah, yang pertama adalah kita juga ada kerjasama dengan Headspace. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu sekalian nih udah kebanyakan meeting dan perlu waktu untuk stop gitu ya, untuk have a mental break gitu ya. Nah, di dalam Headspace ini ada beberapa video untuk relaxation gitu ya. Dan ini bisa dilihat ada durasi-durasinya. Ada yang 3 menit, ada yang 5 minutes, 10 minutes. Yang tujuannya fokus untuk breathing gitu ya, untuk relaxation gitu. Jadi dia kayak soothing music gitu ya, yang sifatnya untuk menenangkan, seperti itu. Nah, kemudian di sini kita juga ada yang namanya reflection. Nah, jadi tadi reflection itu untuk memberikan informasi untuk kita sendiri gitu ya. Jadi misalkan nih hari ini saya banyak meeting, banyak issue gitu ya. Nah, mungkin I'm feeling a bit stressed. Nah, ini saya bisa pilih, atau mungkin hari ini everything went well, nggak ada issue, nggak ada masalah gitu ya. Saya bisa pilih I'm feeling happy gitu ya. Nah, di situ kita juga bisa lihat reflection history berdasarkan input yang kita lakukan gitu ya. Nah, jadi di sini bisa kelihatan bagaimana feelings kita berubah per day gitu ya. Ini bisa kita lihat gitu. Nah, ini tujuannya adalah kembali lagi untuk emotional awareness. Kadang kita kita suka kita stres gitu ya. Sorry, saya minum.
Oke. Kadang kita stres, namun kita nggak realize gitu ya, karena there's just too much work. Nah, tapi dengan adanya reflection history ini kita bisa lihat, dari dalam waktu 1 bulan ini saya udah 5 hari not feeling well about myself gitu ya. Nah, itu mungkin ada waktunya kita untuk take a leave gitu ya, atau mungkin cuti gitu ya, untuk free our mind gitu ya, untuk biar biar kembali lagi fresh ketika kembali ke kerjaan gitu. Nah, kemudian salah satu yang bisa kita lakukan juga karena kita sudah tidak sering lagi misalnya have a big meeting gitu ya, kita bisa send praises gitu ya, kita bisa kirim praise ke colleague kita. Jadi mungkin ada rekan kita yang membantu dalam satu project gitu ya, yang sebetulnya mereka extra mile gitu ya. Nah, untuk memberikan semacam appreciation to them gitu ya, kita bisa kirim praise gitu ya. Dan kemudian praise ini bisa kita share di dalam Teams-nya kita, jadi semua orang bisa lihat atau mungkin one to one. Jadi saya cuma pengen share ke orang tersebut bilang, oh I'm really thankful karena kamu bantu saya di isu yang saya hadapi misalkan seperti itu. Nah, ini kita bisa manfaatkan dengan praise. Nah, kemudian selanjutnya karena kembali lagi kita bekerja ini ya, seringkali kita karena kerjanya ini sudah hybrid atau mungkin saya lebih banyak kerja di rumah gitu, saya tidak ketemu rekan kerja saya. Nah, di sini kita ada satu rekomendasi untuk stay connected. Jadi dengan adanya rekomendasi stay connected ini, kita bisa lihat beberapa, jadi Viva Insight ini akan merekomendasikan user-user yang bisa kita sync gitu ya, bisa kita catch up gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat rekomendasinya dan kita bisa schedule meeting dengan user tersebut dengan tujuannya adalah untuk stay connected dengan si user tersebut. Nah, kemudian dengan adanya remote working gitu ya, seringkali kita sulit sekali untuk memprotek waktu gitu ya. Nah, dengan adanya protected time ini kita bisa book focus time. Jadi misalkan saya perlu book focus time untuk saya melakukan administrative task atau saya tadi untuk belajar gitu ya. Nah, ini kita bisa dapat rekomendasi untuk book focus time gitu. Viva Insight ini bisa membantu untuk protect waktu kita sehingga kita tidak ditarik ke dalam meeting gitu. Nah, kemudian dengan adanya Viva Insight, at the end of the day kita punya ada yang namanya virtual commute. Jadi setelah hari kita berakhir gitu ya, nah di sini kita bisa jalankan yang namanya virtual commute. Nah, apa sih sebetulnya virtual commute ini? Jadi virtual commute ini dia akan memberikan tes ke Bapak dan Ibu sekalian ketika di akhir hari gitu ya. Nah, di tes ini nanti dia akan memberikan rekomendasi kira-kira tes-tes apa saja yang perlu diselesaikan. Kemudian ketika ada meeting besok hari yang belum di-accept, nah nanti dari sisi dari sisi solusi ini akan memberikan oke, ini ada meeting-meeting yang belum di-accept dan kemudian kembali lagi reflection itu juga akan ditawarkan. Jadi misalkan hari ini how's you feeling at the end of the day, kita bisa pilih gitu ya. Dan yang terakhir adalah yang guided meditation. Jadi sebelum kita berhenti kita bisa unwind dulu gitu ya dengan guided meditation seperti itu. Oke. Dan selanjutnya dari sisi upcoming apa sih yang akan kita tambahkan gitu ya feature-feature-nya. Nah, yang pertama adalah quiet time. Nah, jadi quiet time ini sebetulnya untuk mencegah kita menjawab email atau ya untuk scenario tertentu ya. Kembali lagi untuk well-being gitu ya. Kita bisa men-set quiet time sehingga jika ada notifikasi dari email ataupun dari Teams, nah itu akan di-mute sampai waktu kerja kita besok hari gitu ya. Jadi mungkin saya mau set quiet time saya jam 12 malam karena saya perlu istirahat dan kembali lagi nanti jam 7 pagi akan aktif lagi untuk notifikasi-notifikasi. Nah, ini kita bisa set quiet time dengan menggunakan Viva Insight. Nah, di sini kita bisa set quiet time-nya gitu ya. Apalagi misalkan hari Minggu atau hari Sabtu gitu ya, itu pasti full day akan dimatikan, itu juga bisa kita set di sini. Tuh. Dan di sini juga nanti bisa dilihat ada rekomendasinya berapa waktu yang kita bisa save gitu ya, dan berapa quiet time yang kita bisa configure. Ini juga akan ada notifikasinya. Nah, dan ini juga bisa dilakukan selain dari sisi user, bisa dilakukan dari sisi admin gitu ya. Admin juga bisa secara default melakukan setting quiet time untuk organisasinya gitu ya. Nah, ini bisa dilihat seperti ini. Gitu. Kemudian nanti ada juga untuk focus mode. Nah, jadi untuk focus mode ini, kalau misalkan saya ingin kerja uninterrupted, mungkin saya tadi ya, saya mau pertama saya mungkin mau belajar, atau kedua saya mau melakukan administrative task gitu ya. Nah, ini saya bisa launch yang namanya focus mode. Nah, nanti focus mode ini
dia akan terkait dengan kalender yang saya set gitu ya, dan dia akan memberikan kayak semacam timer gitu. Dan ini juga bisa akan diintegrasikan juga dengan Headspace. Jadi ada lagu yang untuk membuat kita lebih fokus lah, seperti itu. Ya. Dan kembali lagi untuk Viva Insight ini juga kita ada daily briefing yang kita kirimkan ke email. Jadi daily briefing ini mengambil informasi-informasi dari Outlook gitu. Jadi misalkan kalender jadwal kita gitu kan, apakah ada tes-tes yang perlu direspon gitu ya, dan kemudian kalau kita pengen set time untuk learning, untuk meditation gitu ya, ini kita bisa lakukan melalui si daily briefing ini, seperti itu. Oke. Nah, mungkin satu lagi yang saya mau sampaikan adalah dari sisi effective meetings gitu ya. Nah, ini yang akan kita tambahkan feature-nya ini di 2022 di tahun ini gitu ya. Nah, ini adalah effective meetings di dalam Viva Insight. Jadi kembali lagi, karena kadang kita set meetings itu berjam-jam, tapi kita tidak berhasil untuk mencapai satu conclusion, atau mungkin something that can be done in just 30 minutes, tapi kita set waktu 1 jam gitu ya. Nah, kalau dari leaders, challenge-nya adalah tujuannya adalah dia pengen employee itu included gitu ya, terus didengar. Kemudian bagaimana dari solusinya, bagaimana caranya kita bisa menyediakan yang namanya inclusive behavior gitu ya. Dari manager, challenge-nya adalah mereka pengen timnya itu kerja secara produktif gitu ya, dan secara otonomi, tidak micromanage lah, seperti itu. Dan solusinya adalah bagaimana cara kita membuat practice yang benar, dan bagaimana cara kita bisa memfoster team productivity gitu ya. Dan individual adalah challenge-nya adalah dia pengen make best use of their time gitu ya, and their coworkers time gitu. Jadi jangan join meeting misalkan saya tidak diperlukan, tapi saya di loop in sehingga saya harus masuk meeting tapi saya tidak membuat any contribution gitu lah ya. Dan solusinya itu adalah reflect on meeting behavior. Nah, ini yang coba kita tambahkan ke dalam effective meeting experience di dalam Viva Insight, seperti itu. Nah, jadi goal-nya dari effective meetings di Viva Insight adalah bagaimana caranya kita bisa keep meeting itu menggunakan meeting untuk achieve business goal gitu ya. Kemudian bagaimana cara kita bisa reflect dari meeting yang kita jalankan sebelum-sebelumnya, dan bagaimana cara kita bisa dapat improvement dari suggestion yang di-generate oleh Viva Insight, seperti itu. Nah, yang pertama adalah shared meeting plan. Jadi di shared meeting plan ini kita bisa, yang pertama kita schedule meeting itu untuk dijadikan lebih pendek. Jadi misalkan kalau di sini bisa dilihat, misalnya meetingnya itu di bawah 1 jam, kita kurangin 5 menit. Nah, jadi misalkan saya ada back-to-back meeting itu, jangan back-to-back meeting itu saya jam 9, jam 10 selesai, jam 10 udah mulai lagi meeting. Jadi kita bisa mundurin 5 menit, sehingga ada waktu untuk bernafas lah, seperti itu. Kemudian selalu menggunakan Teams meeting link ya. Jadi bisa jadi kita kirim invite ke misalnya 10 orang, 2 atau 3 orang tersebut mungkin lagi WFH gitu kan. Jadi akhirnya mereka karena misalnya tidak ada meeting link, hanya 7 orang yang bisa join. Yang 3 orang lainnya tidak bisa join karena tidak ada meeting link gitu ya. Nah, ini mencoba untuk membuat meetingnya itu lebih inklusif gitu ya. Dan yang berikutnya adalah dari sisi feedback gitu ya, mendapatkan feedback dari tim gitu ya. Nah, di sini juga kita bisa lihat dari sisi habit meeting tersebut. Jadi misalkan organisasi saya organisasi sales, berarti fokus saya ini harus lebih banyak untuk customer meeting dibanding dengan internal meeting. Nah, dengan adanya kategori dengan adanya meeting insight ini, saya bisa lihat nih persentase meeting saya di dalam waktu 1 minggu. Apakah itu banyakkan ke external meeting, apakah ke internal, ataupun ke one-on-one gitu ya. Kalau role saya sebagai manager, mungkin fokus saya adalah untuk one-on-one dan teams meeting yang lebih banyak gitu ya. Nah, ini bisa kita manfaatkan dari sisi meeting categories and habits, dan feature effective meetings ini akan ditambahkan ke dalam Viva Insight. Kira-kira sih seperti itu. Oke. Nah, mungkin selanjutnya saya akan brief saja mengenai Managers Insight gitu ya. Tadi kita bicara dari sisi end user gitu ya. Nah, sekarang kita bicara dari sisi manager. Nah, kembali lagi, informasi dari Insight ini semuanya data driven, dan kita mencoba untuk memberikan recommendation untuk kira-kira apa yang perlu dilakukan, action apa yang perlu dilakukan gitu ya. Dari sisi manager, kalau kita bisa lihat secara goal-nya mereka kita mencoba untuk mengempower manager itu supaya bisa melakukan meeting itu virtually from anywhere gitu ya. Kemudian bisa stay connected dengan tim,
kemudian memblok waktunya untuk tim gitu ya, sehingga tim itu tidak terganggu work-nya gitu ya. Recognizing team member dan kemudian explore personal habit dari tim untuk meningkatkan effectiveness dari si tim tersebut gitu ya. Nah, ini kita bisa sediakan dengan berbagai macam solusi gitu ya. Dari sini untuk action kita ada nudge, jadi kita bisa nudge sisi manajernya untuk memberikan rekomendasi gitu, rekomendasi apa yang perlu disiapkan gitu. Kemudian ada reflective insight dan action plan. Nah, dari sisi nudge, nanti manajer itu bisa disarankan untuk melakukan misalkan perlu melakukan one-on-one meeting dengan tim membernya gitu. Jadi kita rekomendasikan dari sisi Viva Insight-nya. Nah, kemudian dari sisi nudge-nya mungkin dari sisi tim member kita perlu set satu waktu di mana tim member itu tidak diganggu oleh meeting. Jadi no meeting day. Nah, ini mungkin salah satu campaign yang bisa dilakukan oleh si manager. Kemudian yang berikutnya adalah dari sisi praise gitu ya. Kalau misalnya manager ingin memberikan praise kepada tim membernya, nah ini bisa dilakukan melalui Viva Insights seperti itu. Oke. Ya, mungkin itu penjelasan dari saya mengenai Microsoft Viva. Nanti mungkin lebih deep-nya lagi, misalnya kita ingin masuk masing-masing pilar, dari sini juga ada tim MII yang bisa membantu. Nah, jadi kembali lagi ke solusi Microsoft Viva. Kita memiliki 4 solusi ya untuk Microsoft Viva. Yang pertama adalah Viva Connection, di mana Viva Connection ini bisa memberikan informasi mengenai yang terjadi di dalam organisasi Bapak dan Ibu sekalian melalui integrasi dengan Teams dan SharePoint, seperti itu. Viva Insight ini adalah solusi di mana bisa memberikan kemampuan untuk well-being dari si user dengan memberikan tadi ya beberapa reflection, kemudian effective meetings gitu ya. Nah, kemudian Viva Topics, bagaimana caranya kita bisa reach out ke expert untuk melihat topik-topik yang ada di dalam organisasi ya tadi abbreviation atau singkatan-singkatan yang mungkin kita tidak tahu, kita pengen tahu lebih lanjut. Dan yang keempat adalah Viva Learning, bagaimana caranya kita bisa increase employee skill gitu ya dengan training-training material yang bisa kita provide dan bisa kita hubungkan dengan training provider. Nah, upcoming kita juga ada namanya ally.io. Nah, ini fokusnya nanti lebih ke arah vision and mission dari organisasi gitu ya. Nah, ini akan coming soon seperti itu. Ya, mungkin sekian mungkin dari saya. Saya harap juga sesinya ini bisa membantu Bapak dan Ibu sekalian untuk mengetahui lebih dikit lagi ya mengenai Viva Connection, Viva Insight, Viva Topic, dan Viva Learning gitu ya. Saya kembalikan lagi ke Ibu Mbak Wina mungkin. Ya, baik. Terima kasih banyak Mas Herdian, sangat komprehensif ya penjelasannya gitu. Nah, jadi memang untuk Bapak Ibu, topik hari ini sangat, heavily, berpusat pada employee experience gitu. Apa sih employee experience gitu? Memang dengan adanya pandemi sekarang kita akan jauh lebih banyak, kerja gitu, udah nggak cuma dari kantor atau nggak dari rumah, tapi kita sebutnya dengan hybrid work itu kita work from anywhere gitu ya. Nah, itu yang pertama gitu ya. Jadi fokusnya yang pertama adalah employee experience dan bagaimana, kita menyelaraskan semua tools pekerjaan kita di satu platform yang sama gitu. Makanya, Microsoft Teams memperkenalkan yang namanya Teams platform ini gitu. Nah, selain itu, mengenai produk-produk Viva ini, Bapak Ibu, makanya untuk, hari ini gitu ya, webinar ini cukup spesial. Kita tidak hanya mengundang rekan-rekan dari divisi IT, tapi kita juga mengundang divisi dari Human Resource dan juga Learning and Development. Kenapa? Karena produk-produk Viva ini gitu ya, jadi misalnya dari connection gitu, akan banyak berpusat, untuk, bagaimana kita berkomunikasi dengan, bagaimana perusahaan berkomunikasi dengan employee-nya gitu ya. Jadi ini juga cocok untuk divisi komunikasi. Lalu untuk topik gitu ya, bisa buat apa sih gitu topik gitu, nggak cuma untuk menjelaskan, kita tuh ngerjain apa aja, tapi misalnya nih rekan-rekan mau ada handover gitu ya, lalu ada staff baru yang baru join, wah nggak ngerti gitu ya, saya sama seperti pengalaman saya gitu pertama kali join di MII dengan, berbagai produk Microsoft banyak banget gitu. Jadi abbreviation sheet-nya gitu ya, saya nggak ngerti singkatan-singkatan ini apa, lalu chain of command-nya seperti apa. Misalnya saya mau nanya apa ke siapa, itu sangat sangat membantu gitu ya dengan adanya Viva Topic ini gitu. Makanya ini cocok juga buat HR untuk memperkenalkan employee baru untuk onboarding, juga bisa menggunakan topik, juga learning gitu ya. Seperti tadi,
pada saat, sesi berlangsung gitu ya, kita juga ada, sesi Q&A di bagian kolom chat gitu ya, dan dibantu oleh rekan-rekan kita, ada Mas Huda di sini dan juga Erik. Ada juga pertanyaan gitu ya, kalau learning mau memasukkan materi punya sendiri gitu, itu juga bisa Bapak Ibu gitu. Memang sudah di-support, jadi untuk bisa, kalau ada custom gitu yang mau dibuat untuk learning, bisa juga dimasukkan ke dalam Viva Learning gitu. Lalu yang terakhir ini Viva Insight ini sangat menarik ya Bapak Ibu, apalagi kita, di 2022 ini sangat, terbiasa mendengarkan gitu ya, "Aduh saya butuh healing," gitu. Nah, Insight ini juga cukup membantu loh untuk healing gitu dengan adanya Headspace, terus juga Focus Time gitu ya, jadi ada me time gitu ya, jadi nggak langsung ditarik-tarik untuk, meeting gitu. Jadi, line manager Bapak Ibu juga tahu, oh lagi Focus Time gitu, karena bekerja itu nggak cuma meeting ya Bapak Ibu, tapi ada waktu untuk kita mengerjakan kerjaan kita sendiri gitu. Itulah fungsinya dari Focus Time ini gitu dan, saya juga sangat menunggu ini, fitur quiet time itu bakal sangat, membantu banget gitu ya, kerjanya tenang, nggak diganggu, plus ada background musik juga ya Mas Herdian ya gitu, jadi memang lebih fokus gitu ya. Cocok banget deh buat kita yang generasi butuh healing ini gitu ya. Nah jadi memang, insight ini cukup powerful bahkan dari segi personal insight gitu ya. Apalagi kalau Bapak Ibu mau menggunakan, manager dan leader insight gitu. Tadi mungkin leader insight nggak sempat di-mention. Jadi, insight itu ada 3 gitu ya, personal, manager, dan leader. Nah, untuk manager dan leader ini bahkan lebih, broad lagi gitu ya. Kalau insight itu buat personal, buat kita healing-nya gitu. Nah, kalau manager itu seperti tadi gitu, membantu efektivitas dari segi organisasi. Jadi memang insight ini sangat powerful gitu ya. Plus, yang terakhir juga untuk yang personal ada virtual commute gitu ya, untuk tes-tes hari ini udah ngapain aja gitu. Nah, memang, untuk tes ini gitu ya, kalau nggak cuma buat review gitu, kita juga butuh reminder Bapak Ibu, hari ini udah ngerjain apa, apalagi kalau di bulan puasa gitu ya. Wah, nggak makan, nggak minum, agak suka lost fokus gitu ya. Nah, di sini kita udah ada rekan kita, rekan dari MII namanya Pak Erik Famaldo, beliau adalah Cloud Technical Specialist kita gitu ya. Pak Erik ini nanti akan menjelaskan, gimana sih cara membuat sebuah, aplikasi sederhana menggunakan Power Automate gitu ya, untuk membuat, reminder-reminder dari tes yang kita sudah buat, supaya muncul di Microsoft Teams. Nah, jadi ini memang, supaya kita jadi satu kesatuan nih, semuanya terfokus di dalam Microsoft Teams gitu ya, bahkan produk Viva ini juga dibukanya di dalam Microsoft Teams Bapak Ibu, gitu. Nah, silakan Pak Erik, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, ya, selamat pagi semuanya. Perkenalkan saya Erik Famaldo. Saya sebagai Cloud Technical Solution di sini. Mungkin untuk memulainya, mungkin aku sambil share screen di sini ya. Bentar. Oke, layar saya sudah kelihatan? Oke. Mungkin tadi udah dijelasin dari Mas Herdian mengenai Viva Insight itu sendiri ya, bagaimana Viva Insight itu berjalan, dan juga ada virtual commute di sini ya. Virtual commute kita bisa merekap apa mungkin task yang mungkin belum kita kelarkan, kita bisa menambahkan nih. Nah, untuk reminder sendiri, kalau di To-do ya, kita kan reminder dari Viva ini biasanya ada reminder di Outlook ya. Biasanya kan kita juga ada beberapa user yang jarang ya melihat, ke dalam Outlook sendiri ya. Biasanya lebih sering, melakukan atau beraktivitas di dalam ruang lingkup Microsoft Teams nantinya. Nah, gimana sih cara kita bisa memberikan reminder di dalam Teams itu sendiri. Nah, di sini kita, bisa dibantu ya dengan adanya fitur-fitur mungkin, produk yang mungkin sempat dijelasin dari Mas Herdian, yaitu namanya Power Platform. Nah, di Power Platform itu ada 4 ya. Nah, salah satu yang bakal kita pakai itu adalah Power Automate, di mana kita pakai penggunaannya itu untuk melakukan business process flow. Nanti tinggal kita search aja di sini Power Automate, nanti tinggal kita klik, nanti kita akan diarahkan ke dalam Power Automate Studio. Nah, di Power Automate Studio kita bisa melihat beberapa fitur di sini. Nah, kita bisa melihat My Flow kita di sini. Nah, di My Flow ini dia menunjukkan semua list flow yang ada yang pernah kita buat atau mungkin pernah di-share ke kita. Nah, di sini kita mungkin bisa start bagaimana cara membuat reminder-nya.
Nah, di sini kita punya pilihan, kita ada automate, ada instan. Nah, karena kita ada penambahan data ya di to do ya, dan mau secara otomatis memberikan reminder ke kita, nah kita bisa menggunakan tipe yang automate workflow. Kasih nama. Nah, kita bisa memilih triggernya triggernya apa, karena kita ingin dari Viva Insight, terus dia memang terintegrasi dengan To Do ya, pas kita pembuatan task list tadi. Di sini kita bisa men-search adalah To Do, kita bisa melihat di sini adalah ada beberapa trigger di sini. Ada when a new To Do in specific folder is created. Ini kita butuhkan untuk memberikan reminder. Oke, nah di sini kita udah masuk ke tampilan pembuatannya. Di sini kita bisa memilih task apa sih mau kita reminder gitu kan. Nah di sini kalau kebetulan aku baru cuma satu, itu adalah task. Dan nanti Viva Insight kalau masukin data, masukin to do, dia bakal masuk ke dalam folder yang task. Nah di sini kita bisa memberikan reminder. Kebetulan kalau Viva, kalau udah buat dari task, dia akan ada value atau data yang namanya adalah reminder. Di sini kita gimana caranya? Mungkin kita bisa menambahkan fitur delay di sini. Remindernya itu biasanya adalah selalu besok, future date. Mungkin kalau misalnya kita ada work day ya, misalnya kita Jumat, dia bakal reminder kita di hari Senin. Nah, kita bisa ada fitur namanya reminder date. Kita bisa pakai, terus tinggal delay until, saya salah ini. Ya, kita bisa tinggal masukin dalam ini reminder date, terus kita pengennya notifikasi ke kita sendiri. Nah, kita bisa menggunakan di sini adalah kita terkoneksi dengan Office 365 user ya, kita bisa menggunakan get my profile. Nah, next kita ingin mungkin kita pengen ada mention diri kita sendiri di Teams ya, sebelum kita mengirimkan sebuah chat ke Teams kita. Di sini kita bisa menggunakan Teams ini ya, ada integrasi ke Teams juga. Kita bisa tambahin namanya mention. Sorry, mention tag. Mention user. Ini kita tinggal masukin sesuai dengan ini, kita ada user principal name, karena Power Automate ya, enaknya Power Automate ya, ada semua datanya teralirkan ya dari atas sampai ke bawah. Kita bisa cek di sini dynamic content, kita bisa men-search adalah user principal name. Terus tinggal kita bikin koneksi pakai Steam, kita melakukan posting. Kita bisa menggunakan post message in chat or channel. Kita bisa milih mau postnya sebagai user atau sebagai bot. Di sini aku akan memilih sebagai bot di sini. Terus juga post in-nya kemana? Aku akan post in-nya ke dalam bagian chat with flow bot. Artinya dia akan mengirim ke kita gitu. Ini resipiennya ada email, kita bisa menambahkan email kita sendiri di sini. Nah, untuk ininya kita bisa memberikan message apa sih mau diberikan saat kita reminder sudah berjalan dan sudah ini mau memberitahu kita gitu kan. Kita bisa menggunakan hey, mungkin aku bisa bikin kata-kata di sini. Untuk ininya, apa sih data yang title-nya atau task-nya. Nah, di sini sebagai ini, karena trigger-nya adalah new item to do, sebenarnya kita juga ada dynamic content-nya, kita bisa mengambil title-nya. Gitu. Nah, itu tinggal kita save, jangan lupa kita harus save, kalau refresh nanti bisa data bisa hilang. Nah, ini adalah cara gimana kita mengirimkan notifikasi nih. Reminder-nya juga otomatis akan mengikuti nih. Kalau misalkan kita memang set waktunya itu, waktu kerja kita adalah jam 8 pagi ya. Nanti dia bakal reminder kita di jam 8 pagi. Nah, untuk notifikasinya. Terus bagaimana sih kita pengennya, oh
pengennya ada lebih custom sedikit nih, pengennya bisa mungkin kerja jam 8 pagi tapi pengen remindernya jam 10 pagi nih kalau misalnya ada task dan segala macam. Nah, itu juga bisa kita customize. Dalam arti ini kita bisa menambahkan nih, kita pertama bisa menambahkan namanya ada convert time dulu. Convert time. Nah, kenapa saya pakai convert time zone? Karena kalau kita reminder date ini, dia adalah menggunakan tipe yang region atau time zone-nya adalah UTC. Yaitu kalau misalkan kita ibaratkan di UTC dengan di Jakarta ya, itu adalah beda 7 jam. Jadi UTC itu lebih lambat 7 jam. Sehingga kita mesti ada convertin dulu datanya. Kita bisa memilih source adalah UTC. Dan destination-nya adalah ke Jakarta. Nah, untuk format string-nya, karena mungkin aku pengen customize ya, pengen nanti aku bisa nentuin jamnya sendiri. Nah, di sini kita cukup menggunakan yang namanya short date pattern. Jadi kita cuma mengambil tanggalnya aja. Nah, di sini setelah kita ngambil tanggal, baru kita di sini melakukan convert time lagi, karena delay until ini hanya bisa membaca sesuatu yang time zone yang bersifat UTC, tidak bisa time zone yang tipenya lain. Sehingga kita mesti mungkin menggunakan convert time lagi ya. Tapi di sini kita karena sudah dapat ini tanggalnya, kita butuhnya tuh jamnya sekarang. Nah, di sini kita bisa menambahkan expression nih. Selain kita dalam konten, di sini juga kita bisa menambahkan expression, dan banyak juga expression yang ada di dalam sini. Di sini aku tambahkan namanya adalah add hour. Nah, kita bisa kombinasiin dengan si dynamic content. Ini convert time zone, kita bisa menambahkan mau nambah berapa jam sih yang bakal kita reminder. Kebetulan kan kalau kita bilang oh pengennya jam 10, kita bisa menambahkan 10 jam. Terus kita tinggal mengatur source kita adalah dari Jakarta ya. Kita mesti convert balik ke dalam UTC. Nah, untuk format time-nya kebetulan untuk karena dia butuh format time yang khusus untuk UTC, di sini ada disediain namanya adalah round trip data of date time pattern. Ini yang kita pakai. Nah, di sini kita bisa menggunakan delay until-nya, kita ubah source-nya, kita bisa menggunakan convert time di sini. Terus tinggal kita save aja. Ini mungkin sekilas mengenai cara untuk buatnya. Terus bagaimana kalau kita coba tes berhasil atau tidak untuk cara ini. Kita bisa mungkin balik ke sini, kita bisa sebenarnya bisa melihat runtime-nya, history-nya. Kita juga bisa kita coba lakukan penambahan task ya di dalam virtual commute di dalam Viva Insight. Di sini aku udah di Teams, ini tinggal start aja. Di sini aku tinggal kita melakukan ringkasan apa sih task yang bakal mesti di reminder untuk besoknya. Tinggal tambahin, terus tinggal kalau kita tambah, kita tinggal next aja, kita kelarin aja apakah kita butuh focus time. Kalau misalnya enggak, kita next aja. Kalau ini kita tinggal memberikan emotional reflect kita apa untuk parameterize untuk end of the day, mungkin kita pilihnya very good, terus tinggal kita next aja. Dan di sini terkadang akan menyediakan kita guidance untuk meditation yang untuk headspace. Kalau enggak, tinggal kita next aja. Nah, kalau kita sudah menambahkan task di sini, nanti kita sebenarnya bisa melihat secara log historical apakah prosesnya berjalan atau mungkin nanti prosesnya gagal atau prosesnya sukses, itu kita bisa lihat.
Ini lagi ada di belakang lagi ada proses menjalankan menjalankan flow ini. Mungkin sebagai informasi juga ya, selain kita reminder Microsoft To Do Viva ini ya, kita sebenarnya juga bisa banyak koneksi ya, kita juga bisa mengatur banyak konektor atau action selain kita ngomong ke Teams ataupun nantinya ke dalam ke Teams atau ke SharePoint. Ini sebenarnya juga banyak konektor-konektor yang bisa kita pakai. Mau konektornya nantinya ke Outlook, mau konektornya ke Excel, itu juga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dari Bapak dan Ibu ya. Nah, kita bisa melihat prosesnya berjalan, kita bisa mengecek, kita bisa melihat proses itu jalan sampai mana gitu ya. Ya, kita bisa melihat di sini aku udah menambahkan ya. Nah, kita bisa melihat nih kira-kira kapan kita bakal delay sampai kapan nih untuk di reminder. Nah, kebetulan karena ini hari Jumat ya, dan workday punya saya juga kebetulan Jumat, Sabtu Minggu libur ya, berarti akan di reminder di hari Seninnya. Nah, dan kita tadi udah set ya jam 10 ya, jam 10 kita bakal di reminder. Nah, pas kita convert UTC, dia bakal dikurangi 7 jam. Jadi jam 3. Tapi tenang aja, tetap bakal dikirimnya pas jam 10 pagi. Cuma untuk UTC time memang dia bisanya jam 3. Nah, mungkin sambil menunggu, kebetulan sebenarnya aku ada bikin satu juga ya, untuk menunjukkan nih sebenarnya gimana sih current time-nya berjalan gitu ya. Reminder-nya bakal dinotifikasi itu seperti apa. Nah, aku ada namanya, aku udah bikin flow-nya untuk current, mungkin aku cuma tambah 3 menit ya. Nah, tambah 3 menit untuk prosesnya berjalan. Untuk mengirimkan notifikasi ke kita. Mungkin di sini baru berjalan semenit ya, kita mesti menunggu kurang lebih 2 menit lagi untuk untuk reminder-nya dikirimkan ke Teams kita. Tapi untuk gambarannya ya nanti kalau ke reminder seperti apa, seperti contoh kalau misalnya kita lihat di Teams ya nanti ya, di Teams kita ke Power Automate, dia bakal ada reminder kita sesuai dengan yang kita isi ini. Seperti hey, terus ini adalah mention kita, terus ini adalah mungkin message apa yang pengen kita berikan, terus ini adalah title dari si task yang kita buat. Seperti itu. Ini sebagai contoh aku ada mulai jam 8 pagi ya untuk reminder. Nah, makanya setiap jam 8 pagi, kebetulan aku pas itu bikinnya Jumat, dia bakal reminder kita di jam 8 pagi. Oke. Mungkin itu untuk sekilas mengenai mengenai Power Automate ya. Tergantung cara kita menggunakannya juga, itu akan menjadi sangat powerful, apalagi kita bisa menggabungkan dengan si Viva Insight ini, sehingga menjadi kita jadi lebih terbantu di one solution platform di Microsoft Teams, seperti itu. Ya, mungkin untuk ini mungkin udah masuk ya, kebetulan ini seperti yang saya isi, Viva Insight Task, ini jangan lupa ini ya, gitu ya, saya mention punya saya gitu. Oke. Mungkin itu sekilas mengenai demo, mengenai cara kita mengextend capability dari Viva Insight. Mungkin untuk itu, mungkin aku balikin ke Mbak Wina untuk sesi berikutnya. Baik, terima kasih Erik untuk demonya keren banget ya. Dan ini semua sebenarnya kalau Bapak Ibu sudah subscribe di produknya Microsoft Office 365 atau langsung Microsoft 365-nya, ini semua sudah bisa didapatkan. Jadi baik dari yang pertama banget nih yang mengenai Teams Platform gitu ya, lalu semua produk Viva, lalu juga tadi mengenai Power Platform dari Power Apps dan Power Automate, itu sudah bisa Bapak Ibu dapatkan dengan subscribe Microsoft 365. Seperti itu. Nah, baik, untuk Q&A gitu ya sudah cukup aktif juga nih di kolom chat dan sudah dibantu jawab oleh Pak Erik gitu ya. Nah, mungkin ada satu yang belum terjawab nih, pertanyaan dari Pak Budi Hertanto gitu ya. Nah, ini mungkin bisa dijawab oleh Pak Herdian atau Pak Erik gitu ya. Semisalnya kita menyelenggarakan training untuk pihak lain di luar perusahaan, apakah memungkinkan menggunakan solusi dari Microsoft ini?
Bagaimana dengan keamanannya karena pihak-pihak tersebut berada di luar domain perusahaan? Nah, ini kira-kira siapa duluan nih, Mas Herdian atau Pak Erik yang mau jawab? Saya tunjuk aja ya, Mas Herdian dulu kali ya, langsung dari Microsoft-nya nih Pak Budi. Jadi langsung menggunakan solusi dari Microsoft, dari pihak Microsoft. Ya, jadi mungkin saya coba menjawab. Dari kami kita ada beberapa solusi sebetulnya dari Teams-nya itu sendiri gitu ya. Teams itu kita ada yang namanya webinar. Jadi fungsi webinar ini bisa dimanfaatkan jika dari sisi Bapak dan Ibu ingin memiliki kayak satu page untuk registrasi gitu ya. Nah, fungsi webinar ini bisa dimanfaatkan untuk meeting dengan pihak luar. Jadi nanti pada saat sebelum meeting kita bisa aktifkan webinarnya, kemudian dikirim ke peserta meeting yang eksternal dan dari situ kita bisa gunakan fungsi lobby gitu ya. Jadi sebelum si peserta webinar itu masuk ke dalam meeting, kita bisa seleksi dari lobby seperti itu. Dan webinar ini sekarang kita kapasitasnya bisa sampai 1.000, jadi tidak perlu khawatir gitu ya. Dan kalau misalkan butuh lebih, kita ada namanya live event. Jadi live event ini sifatnya one to many, di mana kapasitasnya kita sekarang bisa sampai 20.000 peserta, tapi dia sifatnya one way gitu ya. Jadi sama presenter kayak mungkin kita bertiga ini bisa berinteraksi, namun nanti pesertanya mereka bisa interaksi melalui Q&A. Seperti itu kira-kira. Baik, terima kasih Mas Herdian. Nah, semoga penjelasannya cukup membantu ya Pak Budi. Kalau boleh ditambahkan nih, itu kan pada saat hari H nih kita mau training. Nah, gimana kalau pada saat diskusi gitu ya? Nah, sebagai satu platform yang sama di Microsoft gitu ya, di Microsoft Teams, Bapak Budi juga bisa membuat sebuah Teams dan channel yang bisa mengundang guest gitu ya. Tentu dengan limitasi-limitasi dan pembatasan akses untuk menjaga keamanannya. Seperti yang kita tahu ya, produk Microsoft itu dari semua produknya selalu dibungkus dengan security dan compliance yang bisa di custom sesuai dengan keperluan dari organisasinya Pak Budi. Gitu. Jadi security dan compliance ini juga by default sudah ada dari Microsoft, tapi ini bisa di-customize juga gitu ya. Mau dikasih aksesnya sampai mana gitu, atau mau sangat dibatasi. Bahkan seperti meeting hari ini gitu ya, pada saat kita membuat meeting option-nya pun kita bisa membatasi sampai untuk setiap tamunya kita accept gitu. Jadi memang layer security-nya sampai, seperti bawang gitu ya, berlayer-layer dan bisa dipilih mau layernya seperti apa gitu. Nah, untuk sesi Q&A gitu ya Bapak Ibu kalau ada yang masih mau tanya silahkan bisa ditaruh di chat, kita masih ada waktu 3 menit lagi nih karena kita mulainya telat. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan gitu ya, banyak banget produknya. Nah, dari MII, di Mitra Integrasi Informatika, kami juga ada satu offering menarik nih kalau mau mencoba salah satu paketnya gitu ya. Mungkin saya akan izin share konten. Iya, seperti ini. Screen saya sudah terlihat, Bapak Ibu? Sudah ya? Nah, jadi ini adalah offer pertama dari produk Viva yang kita deploy di MII. Di Mitra Integrasi Informatika yang pertama adalah produk Viva Insight gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu memerlukan advice gitu ataupun consultation mengenai Microsoft Viva Insight, Bapak Ibu bisa mengisi di kolom feedback yang sudah di-share oleh rekan kami gitu ya, Mbak Rachel, bisa diisi di situ. Nah, apa aja sih offering yang kita berikan dari MII gitu. Jadi yang pertama adalah workshop dan enablement. Nah, yang kedua adalah langsung membantu dari technical development-nya. Nah, yang ketiga ini adalah paket opsional gitu ya, Bapak Ibu bisa mengambilnya atau enggak, namanya adalah untuk change management. Jadi seperti yang tadi Bapak Ibu lihat, produk-produk Viva ini memang cukup apa ya, cukup membuat satu kebiasaan baru gitu ya. Nah, terutama untuk Viva Insight ini gitu ya, employee akan mulai membiasakan membuat aktivitas dimulai dengan Teams, membuka Viva Insight gitu ya, lalu mengecek tas-tas yang ada, lalu mengassign meeting dan time untuk kerjaan itu adanya di kalender di dalam Microsoft Teams ataupun di Outlook gitu. Jadi memang sebuah produk integrasi yang membutuhkan perubahan behavior gitu ya dari employee-nya dan itu membutuhkan bantuan dari change management gitu. Nah, Bapak Ibu yang tertarik gitu ya dengan paket deployment Microsoft Viva Insight ini bisa juga ditaruh di kolom feedback yang sudah di-share oleh Mbak Rachel. Nah,
kedepannya nggak cuma Viva Insight, MII juga akan menambah resource untuk mendeploy Viva Connection, Viva Learning, dan juga Viva Topic gitu. Jadi silahkan Bapak Ibu yang tertarik gitu ya, mau tahu lebih lanjut produk-produk Viva ini, bagaimana produk Viva dapat membantu kinerjanya Bapak Ibu di kantor gitu ya, nggak cuma di IT tapi juga overall perusahaan gitu ya, overall organisasi, bisa langsung diisi aja di kolom feedback yang sudah di-share oleh Mbak Rachel gitu ya di bagian chat. Nah, lalu juga kalau misalnya mau ada pertanyaan-pertanyaan terkait tadi, soalnya, oh saya ngelihat ada Windows 11 gitu ya, Windows 11 tuh kayak apa sih, cara pakainya gimana? Bisa juga ditanyakan ke kami gitu ya. Atau mungkin yang lebih advance seperti tadi gitu demonya, oh menggunakan Power Platform nih, Power Automate, Power Apps, atau bahkan yang lebih keren lagi sebenarnya ada di awal sesi kita pertama gitu ya, yaitu adalah penggunaan Teams Platform ya. Seberapa powerful sih Teams Platform ini dari yang sudah dibuatkan oleh Microsoft gitu ya, seperti Task, Planner, ataupun juga tadi gitu ya, Viva juga sebenarnya termasuk dalam Teams Platform gitu ya. Tapi juga kalau mau yang di-custom, itu ternyata bisa Bapak Ibu gitu ya. Benar-benar yang mau di-custom atau mau kerjasama dengan aplikasi yang lain, itu sebenarnya bisa seperti yang tadi di kolom chat sudah ada pertanyaan gitu ya, dari sebentar, mari kita lihat gitu ya. Dari Pak Doni gitu ya, ada aplikasi lain yang mau dimasukkan dan untuk berintegrasi dengan Microsoft Teams. Itu sudah bisa, Pak, gitu. Jadi memang se-powerful itu gitu Microsoft Teams itu gitu ya. Karena memang cita-cita dari Microsoft nanti kita one stop application aja gitu ya, buka Teams udah nggak perlu lagi buka yang lain gitu. Nah, baik, kita sudah mencapai di ujung acara nih, udah di terakhir banget. Mungkin untuk menutup saya ucapkan terima kasih buat Pak Herdian yang udah 1 jam nonstop ngomong tadi, luar biasa banget sampai minum ya Mas Herdian ya. Makasih banget, keren banget penjelasannya gitu ya. Dan makasih juga Mas Erik dari MII, Our Own gitu ya. Thank you Mas Erik, penjelasan keren banget tadi demonya. Buat juga rekan-rekan dari Customer Experience MII gitu ya, di sini ada Mbak Rachel dan Mbak Susanti, terima kasih. Dan terima kasih juga untuk rekan-rekan yang sudah mau bertanya dan partisipasi sampai akhir acara. Kalau mohon maaf kalau ada kekurangan gitu ya, untuk keterangan lebih lanjut, info lebih lanjut mengenai produk ini dari Microsoft bisa ditaruh di bagian feedback. Ya, nama saya Wina, saya Customer Success Manager produk Microsoft dari MII. Terima kasih, selamat siang, selamat berakhir pekan. Terima kasih. Terima kasih semuanya.